bahkan bukan pihak kampus tapi organisasi lain mencap bahwasanya satu organisasi ini egois, ingin terlihat wah. Nah, gimana tanggapan Mas Kevin ini Mas sama hal-hal seperti ini yang dimana ada pihak kampus teman saya ini di luar ini mencap organisasinya itu egois, terlalu ingin terlihat bersinar. Nah, itu menurut Mas Kevin gimana? Pemimpin itu cuma bagi kriteria cuma ada dua. Yang pertama pantas, kedua tidak ada lagi. Tapi kalau saya terpilih jadi yang tidak ada lagi, maka saya akan membuat diri saya menjadi pantas. Kampus, gimana sih rasanya Bang keberadaan BEM ini tidak terasa gitu Bang oleh mahasiswa ataupun oleh kampus gitu. Bahkan tidak dianggap Bang, bahkan dipandang sebelah mata. Ada aja kan yang seperti itu. Bagaimana nih tanggapan abang-abang yang kalian ini sudah berusaha keras mengharumkan nama kampus, bahkan kita itu keluar atau menjalan proker-proker itu bukan hanya nama Fasilkom aja gitu. Halo Sobat Fasilkom, selamat datang di Fasilkom Berbicara. Podcast perdana kita yang bakal jadi teman tongkrongan kalian. Oke, di episode perdana ini, gua sebagai host, gua mau menanyakan atau menjelaskan ke kalian untuk pemaparan atau pembahasan podcast sekarang teman-teman. Jadi di podcast sekarang ini dan alhamdulillahnya kita kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman. Jadi narasumber kita ini adalah tokoh-tokoh penting yang ada di BEM Fakultas teman-teman. Mungkin udah nggak usah berlama-lama kali ya teman-teman. Kita langsung sambut aja kali. Ini dia, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fasilkom Universitas Saintek Muhammadiyah. Oke, duduk semuanya. Oke, sebelum kita bertanya-tanya, mungkin sedikit pertanyaan basa-basi lah. Katanya, biar kita nggak canggung juga teman-teman. Jadi Sobat Fasilkom yang lagi nonton nantinya podcast kita ini nggak formal. Kita pakai bahasa gua, tapi tidak mengatakan bahasa kasar. Seperti itu Oke. Aman ya? Aman. Oke, mungkin dari gimana keadaan sekarang? Aman, sehat. Gimana dari Gubernur? Aman, sehat, alhamdulillah. Dari Gubernur gimana? Ya, alhamdulillah sehat menjalankan sebuah aktivitas lah ya. Alhamdulillah. Mungkin dari Sobat Fasilkom, siapa sih yang nggak tahu Gubernur kita atau wakil Gubernur kita? Tapi kita kan menayangkan podcast ini tidak hanya untuk kampus ini aja. Jadi mungkin bisa diperkenalkan Bu namanya dari Gubernur atau wakil Gubernur. Oke. Halo Sobat Fasilkom. Halo Mas Elga ya? Ya, betul. Perkenalkan nama saya Sugandi. Saya Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 2025-2026. Saat ini saya sudah menjabat sebagai gubernur. Nah, kalau ditanya tuh gubernur tuh apa sih? Gubernur kalau di birokrasi di kampus kita, gubernur itu adalah ketua BEM yang menempati ketua BEM fakultas. Gitu. Kita punya dua fakultas, Fakultas Komunikasi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer. Dan saat ini Fakultas Ilmu Komputer diketuai oleh saya sendiri dan wakil saya. Baru pertama kali juga saya ngejabat di sini sebagai wakil gubernur di periode 2025 dan 2026. Itu. Berarti ini periode pertama kalinya Bang Kelvin ya, mungkin kita manggilnya Bang aja kali ya biar lebih santai. Bang Kelvin menjabat sebagai wakil gubernur. Dan Bang Sugali juga menjabat menjadi gubernur. Sebelumnya pernah nggak sih Bang Sugali atau Bang Kelvin itu menjabat atau berorganisasi sebelum naik ke gubernur atau wakil gubernur? Oh pasti kalau organisator sih begitu ya. Kalau dibilang sebelum menjabat ya dulu kan pernah gitu. Dulu kan ada tuh angkatannya 22, terus kita di bawahnya tuh nama kabinetnya kan Kabinet Sentra Perubahan. Di situ saya menjabat sebagai ketua divisi PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Itu. Nah, terus kalau misalnya tahu Kaica, nah itu dulu sekdivnya Kaica tuh sekretaris divisinya Kaica. Nah, dari mungkin kalau kita ceritain organisasi ya, mungkin saya permulaan pertama kalinya
divisi PSDM dari pengembangan sumber daya mahasiswa, tepatnya sih di Kabinet Tentara Perubahan gitu. Nah di situ tuh kita memulai lah membangun sumber daya mahasiswanya dari sisi akademis gitu, terus dari sisi koordinasinya juga gitu. Ya paling dari situlah, dari PSDM lah. Jadi sebelumnya Bang Sugal ini pernah menjadi ketua divisi PSDM. Jadi yang di situ mungkin ada rasa keinginan untuk menjabat lebih tinggi lagi. Atau Trigger. gimana tuh? Oh berarti ke trigger ya Bang ya? Tidak ada paksaan berarti Bang? Iya, kalau misalnya tidak paksaan ya pasti tidak ada. Oh. Karena bagi saya pemimpin cuma ada dua. Pemimpin itu cuma bagi kriteria cuma ada dua. Yang pertama pantas, kedua tidak ada lagi. Tapi kalau saya terpilih jadi yang tidak ada lagi, maka saya akan membuat diri saya jadi pantas. Gitu. Betul. Masuk teman-teman sobat Fasilkom. Jadi mungkin yang kemarin ikut Wisma ya Bang ya? Iya. Di mana di situ emang calonnya itu tidak seberapa, dan ya betul tadi yang Bang Sugali bilang, jadikan pantas ya Bang ya? Iya, jadikan dirimu pantas. Jadikan dirimu pantas. Tapi dari Bang Kelvin nih, Bang Kelvin yang track recordnya gimana sih sebelum menjadi wakil gubernur? Apakah pernah berorganisasi atau belum? Ya, boleh langsung jawab nih. Boleh. Sebelum kita menjabat sebagai wakil gubernur ya, itu di periode kemarin saya menjabat sebagai sekretaris media informasi, dan ketuanya juga ada Abang Abi ya, tuh yang sekarang jadi anggota ya. Ya betul. Itu mungkin itu dari periode kemarin jadi sekretaris dan melihat bahwa yang tadi Bang Sugali ngomong, tidak ada lagi yang menjabat pada periode 2025-2026 nanti, maka dari itu kita memantaskan untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur itu sendiri. Oh seperti itu ya, baik. Berarti bukan berarti tidak ada, jadi kita tidak memantaskan ya Bang? Iya. Jadi walaupun ada atau tidak ada, seharusnya kita sebagai mahasiswa sudah memantaskan. Kita adalah calon pemimpin kan, gitu. Ya betul. Kalau kita di kader dulu kan. Betul. Tadi ngomong-ngomong mahasiswa ya Bang? Menurut Menurut Bang Sugali dan Bang Kelvin nih, mungkin bisa jawab salah satunya. Menurut Abang nih, mahasiswa tuh apa sih Bang? ya, kalau mahasiswa, ini perspektif saya aja ya. Iya. Mahasiswa adalah suatu bentuk kalimat yang gimana kita sedang berada di pendidikan paling tertinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lagi nih, kan ada puisi mahasiswa, ada isinya seperti itulah. Kita, bagi saya bukan hanya sekedar mengampus sih, gitu. Mahasiswa adalah bentuk pendidikan yang tertinggi, tapi bukan sekedar mengampus saja, tapi kita juga harus bisa membentuk dampak yang baik ke lingkungan kampus, fakultas, bahkan sampai masyarakat yang Mas Kevin bilang nih kan. Ya mungkin kalau pendapat saya seperti itu tentang mahasiswa. Iya sih, tapi saya juga berpikir nih Bang, banyak mahasiswa yang tidak menyuarakan suara keadilan. Menurut Bang Sugali atau mungkin bisa dijawab oleh Bang Kelvin. Menurut Bang Kelvin, gimana nih tanggapan Bang Kelvin kepada mahasiswa yang tidak menyuarakan keadilan Bang? Yang hanya dia tekun dalam akademisi, tidak melihat sekitarnya seperti apa. Itu gimana menurut Abang Kelvin itu? Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya sendiri nih, kalau misalnya seseorang itu tidak melihat sekarang ini nih, seperti sekarang kayak dia nggak menyuarakan isu sosial itu sebenarnya sih dibilang boleh sih boleh, karena itu hak dia. Dan kalau misalnya dia cinta dengan tanah airnya sendiri, maka mau nggak mau kan dia harus menyuarakan apa yang harus disuarakan terhadap kita seperti itu. Keresahan-keresahan. Iya. Jadi seperti itu sobat-sobat Fasilkom semuanya. Mahasiswa dan organisasi itu sangat-sangat berpengaruh di kehidupan kita. Berpengaruh banget itu. Bahkan nanti kalau lulus ya, mungkin kalau kita lihat dari LinkedIn gitu, terus kita lulus platform nanti kita buat cari kerja, itu nanti kalau misalnya kita masuk dicantumkan pendidikan kita terakhirnya apa, S1, itu nanti ada opsional pengalaman organisasi gitu. Itu akan menambah nilai plus kita nanti
Dimana kan kalau di organisasi kita membentukkan soft skill kita dan suatu kepemimpinan kita sih, paling gitu ya. Gitu. Makanya saya bilang, oh itu sangat penting sih kalau kita ya. Ada sedikit pertanyaan yang menurut saya kontroversial nih Bang. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang mungkin keresahan-keresahan yang mahasiswa yang berorganisasi di kampus ini, khususnya Fasilkom. Karena teman-teman, sobat-sobat Fasilkom, kita sekarang ini sedang membahas BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimana di periode kepemimpinan Bang Sugali dan Bang Kelvin. Di sini kan kita ada BEM ya Bang ya, yang dimana BEM ini dinaungi oleh BEMU dan organisasi ini dinaungi oleh kampus. Gimana sih rasanya Bang keberadaan BEM ini tidak terasa gitu Bang oleh mahasiswa ataupun oleh kampus gitu. Bahkan tidak dianggap Bang, bahkan dipandang sebelah mata. Ada aja kan yang seperti itu. Bagaimana nih tanggapan abang-abang yang kalian ini sudah berusaha keras mengharumkan nama kampus, bahkan kita itu keluar atau menjalankan proker-proker itu bukan hanya nama Fasilkom aja gitu. Ini kita POV misalnya ya. Ya. Tapi kalau bisa kita jawab secara misalnya, saya yakin kampus melihat gitu. Saya yakin kampus melihat suatu progres dan program-program kerja yang kita jalankan selama ini. Tapi terkadang yang kita nggak tahu tuh apa sih kemauan kampus gitu. Apakah selaras apa yang sesuai dengan proker-proker kita? Maksudnya selaras tuh misalnya kampus mau A gitu, tapi tiba-tiba kita jalankan B sesuai idealis kita dan sesuai lapangan kita. Apakah kampus bisa melihat seperti itu atau tidak gitu. Jadi kalau menurutku caranya kita tetap menjalani suatu proker-proker yang sudah kita bangun di raker gitu, yang kita sudah musyawarahkan bersama-sama anggota. Lalu ya kita tinggal mengapa atau memberi laporan-laporan saja ke kampus gitu. Dan kita kasih tahu juga nih outputnya apa. Kita membuat proker ini. Jadi kita membuat proker bukan hanya sekedar buat aja. Benar ya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan proker kita, tapi kita juga mau nih ada outputnya. Misalnya nih kita buat coding dasar gitu, kita keluarin outputnya. Biar apa? Biar anak-anak maba bisa mengenal secara dasar umum, lah, secara apa dasar itu coding kan? Apa itu coding gitu. Jangan sampai anak fakultas komputer tidak tahu nggak bisa itu. Karena kan malu kan? Ya, betul. Masuk Fasilkom kan nggak bisa ngoding gitu. Iya, jadi ya gitu. Ya kita tunjukin outputnya kepada kampus. Walaupun kita nggak tahu kan kampus maunya seperti apa gitu. Mungkin kalau misalnya kampus tidak melihat kita seperti itu, ya kita tetap menjalankan prokernya. Kita tunjukkan output yang sudah kita jalankan. Paling seperti itu. Nah mungkin ini buat Mas Kelvin nih Mas. Ada teman saya, dia ngampus di luar nih. Nah kampusnya itulah saya sebut. Saya punya teman ngampus di luar. Nah pihak kampus ini mencap organisasinya ini egois Bang. Bahkan bukan pihak kampus tapi organisasi lain mencap bahwasanya satu organisasi ini egois, ingin terlihat wah. Nah gimana tanggapan Mas Kelvin ini Mas sama hal-hal seperti ini yang dimana ada pihak kampus teman saya ini di luar ini mencap organisasinya itu egois, terlalu ingin terlihat bersinar. Nah itu menurut Mas Kelvin gimana? Dari menurut gue ya, sebenarnya sih kalau semisalnya organisasi ini terik lah kayak terang berdinar gitu kan di sebuah kampus, terus dikatain egois nih sama organisasi lain. Nah sobat-sobat Fasilkom ini kampus teman saya ya. Iya. Disclaimer Dulu ya. Kayak dicap kayak wah paling wah lah organisasinya. Itu karena apa? Karena mereka itu nggak bisa ngimbangin organisasi ini. Sebenarnya itu. Makanya dari situ mereka iri, nggak bisa seperti organisasi yang ini. Seperti itu. Tapi, makanya dia mengatakan organisasi ini egois. Sebenarnya emang enggak. Kita selaras dengan apa yang kita tujui dan apa yang kita bawa dalam proker-proker selama satu periode ini. Tapi kalau dibilang egois, ya nggak tahu juga sebenarnya kan yang harus dilihat apa lingkungan dan sumber dayanya dulu. Kalau memang sumber dayanya kurang, terus kita lihat secara
birokrasinya di lingkungan tersebut agak aneh atau kurang gitu ya mungkin ya wajar kali juga guys, karena kan kita nggak pernah tahu kan kejadian asli di sana tuh seperti apa dan apa yang kita alami juga iya, beda. tapi kalau misalnya pendapat tersebut ya kalau memang dikatakan egois ya memang tidak apa-apa gitu. Jadi masalah juga. Tidak jadi masalah. Yang penting kan di organisasi tersebut sebenarnya bukan menunjukkan, saya yakin bukan menunjukkan kalau dia paling hebat tapi atau dia paling trik atau gimana gitu, tapi menunjukkan kalau mahasiswa tersebut punya kapabilitas. Betul. Saya yakin sekali. Dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam organisasi itu. Betul. Mungkin bisa disimpulkan tuh ketika kita melihat seseorang lebih tinggi dari kita, harusnya itu jadi acuan kita untuk bisa mengejar. Betul sekali. Bukannya malah dia ngedon, atau dia malah ngatain kita atau ngatain organisasi yang gak macem-macem, itu hal yang salah berarti ya. Ya kalau salah atau salah sih itu perspektif mereka. Tapi kalau misalnya kita bilang kalau misalnya ada yang seperti itu ya kalau bisa diajak kolaborasi yang lebih baik ya kenapa enggak? Betul. Jadi seperti itu sobat-sobat Fasilkom, mungkin nih kalau misalnya ada teman-teman Fasilkom nih melihat nih presentasi temennya bagus, wah ini slide-nya kok kreatif ya gitu, terus materinya bagus, dapat dari mana sih dia? Ya maksudnya kalau kalian membenci hal tersebut ya kalian akan terkubur sih kalau bagi gue seperti itu. Tapi kalau kalian dekati, kalian persuasif gitu, kalian minta misalnya Mas Elga nih bagus nih buat presentasi gue nih kayaknya nih, bisa nggak ajarin gue? Itu kan maksudnya kan kita kan pertama kita dapat ilmu, kedua kita mendekatkan pada orang juga ya, kan, secara sosial kan, kita dapat relasi baru gitu lah. Jadi seperti itu pertanyaan yang sedikit hype ya. Kita sedikit nyantai lagi balik ke BEM. Tapi ini kampus lain. Kampus teman saya. Jadi seperti itu. Mungkin itu sangat kontroversial. Mungkin kita lagi ke BEM ya, yang dimana BEM ini pasti punya visi misi dong. Ya, jelas. Pasti ada visi misi dan dibuat secara perfeksionis, secara matang dari grupnya, dari wagubnya. Nah, di periode ini visi misi apa sih bang yang abang-abang ini pengen banget terwujud gitu di BEM? Pengen banget. Gua tuh pengen nih visi misi ini harus kita jalankan dengan baik. Nggak semuanya, tapi salah satu tagline aja gitu, misalnya visi misi yang mana gitu. Nah ini visi misi gua pengen banget nih. Dari abang segala gimana? Kalau visi ya, ini kita mau bahas secara lengkap visinya atau disebutin secara formal aja? Informal aja ya. Mungkin kalau secara visi yang gue mau tuh ya semua mahasiswa tuh punya rasa tanggung jawab peka terhadap lingkungan kampus. Ya, itu mungkin kalau kita secara informal ngomongnya seperti itu. Itu kan sangat gimana ya, ketika mahasiswa sudah peka terhadap lingkungan kampus, dia pasti dalam melakukan kegiatan apapun ya pasti dengan bangga gitu. Betul. Dengan bangga misalnya suatu proker dijalankan dengan mahasiswa fakultas bukan BEM nih, gitu. Pasti kalau misalnya dia peka gitu, wah ternyata di fakultas gua secara akademis kurangnya teman-teman gua ini ya, teman-teman gua masih banyak yang kurang bisa ini. Coba yuk kita bikin acara seminar gini. Itu kan suatu peka. Terus tapi gua nggak tahu caranya. Wah tenang, kita kan punya BEM. Nah itu maksud gua gitu tuh. Kalau untuk secara visi, jadi kan ketika dia nanya gitu, bisa dibilang pekanya bisa membuat soft skill dia, terus membentuk nalar dia sebagai mahasiswa gitu. Ya, jangan hanya kuliah terus pulang. Iya. Mungkin mahasiswa di luar sana tahu lah istilah kupu-kupu. Tapi kan kalau itu kan suatu hak juga dan suatu prioritas, kita kan nggak pernah tahu nih mahasiswa tersebut ada kesibukan apa di rumah, mungkin bantuin orang tuanya atau mencari kerja atau kerja kan gitu, kita nggak pernah tahu adanya gimana. Tapi kalau misalnya kita ngomong misi nih di poin 1 misi dari Fasilkom, itu meningkatkan sumber daya fakultas secara keorganisasian dan kemahasiswaan. Nah itu dia tuh
itu bersangkutan sama visi juga kan, itu sudah Iya. ada visi yang dimana ya gue selalu yakin ketika sumber dayanya sudah bagus gitu, kita lihat secara sumber daya fakultas aja dulu gitu. Secara fakultas terus semua orang inisiatif, bukan pastikan ya, tapi sedikit demi sedikit pasti di setiap acara, di setiap keorganisasian, bahkan di setiap sivitas akademika gitu, itu akan membuat antusiasnya lebih tinggi ya, lebih tinggi karena kan lebih dominan suka, oh gue suka seminar nih gitu. Terus yang coba kita bayangkan 100%, 70%-nya suka seminar, Ya. apakah 30%-nya tidak ikut-ikutan? Pasti Saya yakin harus pasti ikut. ikut-ikutan gitu. Ya walaupun awalnya pertama kali ikut-ikutan gitu, pasti ntar lama-lama kebiasa lah gue yang Karena ngeliat kan, Ya. oh ternyata seminar seperti ini ya. Iya, gitu kan. Dapat makan lagi. Gratis dapat makan lagi. Gratis. Dapat ilmu Dapat juga. ilmu. Tuh. Oh iya seperti Oh, itu ya. iya. Mungkin dari Mas Kevin mau nambahin atau apa? Ya sama sih, kayak meningkatkan sumber daya BEM fakultas dan mahasiswa Fasilkom ini agar terjalinlah hubungannya erat, kayak mahasiswa Fasilkom ini butuh apa dan kita bakal menangani hal tersebut. Benar, maksudnya kita ada punya BEM loh di fakultas kita. Jangan sampai ketika mahasiswa fakultas kebingungan, dia Iya, nggak tahu nih nggak arahnya ada. kemana. Dan lebih buruknya dia diem gitu. Ya kan maksudnya kan BEM juga sebagai wadah dari mahasiswa fakultas tersebut. Gitu. Jadi intinya ada wadah lah. Iya, benar. Ada tempat yang dimana dia bisa mengembangkan soft skill atau hard skillnya dia mahasiswa tersebut. Benar. Oke, mungkin itu dari visi misi ya bang. Iya. Nah, kita lanjut ke tentang kolaborasi nih bang. Dinamika kepemimpinan yang dimana kan ini dua otak yang tidak tahu awalnya. Bang Kelvin nggak mengenal Bang Sugali awalnya, Bang Sugali nggak mengenal Bang Kelvin, tapi dipaksa atau kalian berusaha untuk terus selaras. Nah, gimana sih cara kalian itu mengatur kepemimpinan kalian gitu? Mungkin Apakah pernah ada tabrakan, miskom atau gimana? pernah ya. Oh, pernah, tabrakan juga pernah. Gimana sih bang? Cara nyelesainya gimana bang? Kalau mungkin prolog dulu kali ya. Boleh. Kita mulai dari awal ya. mungkin kan tadi ada kalimat Bang Kevin sama Bang Ali mungkin yang tadi nggak kenal gitu. Mungkin Bang Kevin nggak ceritain. Ini langsung Prolognya aja dulu, prolog ya. ceritain. Dari awal gua itu satu SMK sama dia. Cuman nggak Mungkin terlalu belum banyak yang tahu. Ya, ini informasi baru juga nih sobat-sobat Fasilkom. Ternyata gubernur dan wakil gubernur kita adalah satu SMK. satu SMK itu jurusan TKJ. Dan ini ada sedikit cerita lucu juga ya, karena ya nggak apa lah ya. Gitu ya. Karena dia dulu beler dan gua yang biasa-biasa aja. Gua belum terlalu deket nih sama si Bang Gali ini, karena dia kayak bandel lah, ya kan? Kayak ngeliat dari tampangnya ya udah bandel kan. Terus gue mikir kayak gue nggak mau deket-deket ya, ntar gue ikutan bandel atau apa segala macem kan. Pada akhirnya pas di kelas 3 ya, kelas 3 SMK ini kita udah mulai dekat sampai kita nyari kerja bareng loh. Nyari kerja juga kita bareng, kemana-mana kita ya, sampai ke Cengkareng. Sekarang ke Cengkareng. Sampai sampai situ kita nyari kerja bareng. Kita prolognya seperti itu lah. Maksudnya kita dari SMK, kita banyak dari SMK. Nah, kalau masalah dinamik antara premis komunikasi, terus perbedaan pendapat gitu, itu kan memang sering terjadi ya. Bahkan bukan di organisasi saja, tapi di diskusi manapun ya. Ya, gue yakin sering terjadi. Nah, caranya kita nih, ini yang kita terapin juga nih ke BEM Fasilkom, gitu. Kita juga punya problem solving gitu, yang dimana ketika kita misalnya miskomunikasi nih, misalnya terjadinya gimana, kita tidak menyalahkan miskomunikasinya, Tapi solusinya gitu. Karena kalau kita ngomongin menyalahkan komunikasinya, itu kita akan mundur lagi tuh Iya, ke belakang, dan akhirnya kita nggak punya solusi yang baru dan untuk menyelesaikan hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya win-win solution, gitu, jalan tengahnya seperti apa, gitu, dari Kevin gimana, dari gue gimana, nanti kita tengahin ya, gitu. Ya udah gini ya, akhirnya selesai. Jadi nggak perlu kita ngomongin miskomnya, tapi kita cari lagi nih bareng-bareng solusinya. Jadi nggak perlu lah, ini gara-gara lu Pin, ini gara-gara lu enggak. Kalau kita
Jadi nggak pernah keos-keos sampai nggak. salah-salahan, Nggak pernah, nggak pernah. Mungkin karena saking dekatnya ya dari Bang Sugali, Bang Kelvin dari 3 sektor, bayangin teman-teman udah 20 tahun kali ya? Oh kebanyakan. Ketuaan ya jadinya. Mungkin udah hampir 5 tahun lebih lah ibarat katanya. Iya, seperti itu. Bersama, jadi ketika beliau ini mendapat jabatan jadi gubernur wakil gubernur, jadi chemistry-nya udah dapet teman-teman. Iya. Jadi tidak terlalu susah untuk membangun lagi. Iya. Dan itu kita terapin juga ke teman-teman BEM. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, jangan lihat masalah Jangan, iya, kita iya. cari solusinya masing-masing. benar gitu. Jadi nggak perlu mempersalahkan masalah tersebut. Udah, tinggalin masalahnya, kita cari solusi yang baru untuk kedepannya. Gimana nih ngatasin masalah ini? Udah selesai. Mungkin buat semuanya sobat Pasilkom atau penonton-penonton di luar sana yang lagi ada masalah nih sama keluarga atau sama siapapun itu, dan seringnya sama pacar sih. Nah, jadi di sini tuh ada namanya problem solving ya. Iya, Betul. betul. Jadi di mana problem solving itu ada 7 langkah teman-teman, dari identifikasi sampai ke bawahnya sampai evaluasi. Jadi di situ kita dipelajari. Dipelajarinya di mana? Gak bakal dapet kalau di kampus. Dipelajari di mana, Bang? Di organisasi. Di organisasi, sobat-sobat. Iya, forum-forum, organisasi. Karena nggak semua ilmu itu didapat di kelas, teman-teman. Ya, betul seperti itu. Benar. Jadi seperti itu sobat-sobat Pasilkom. Mungkin kita lanjut ya Bang ya. Tantangan. Pasti setiap manusia atau siapapun orang itu pasti punya tantangan. Iya. Apalagi sebagai gubernur dan wakil gubernur gitu. Tantangannya bukan di BEM-nya aja, tapi di luar BEM gitu. Oh, banyak ya. Nah, tantangannya di luar BEM. Justru banyaknya mungkin di luar BEM. Gimana cara Bang Sugali atau Bang Kelvin nyelesain tantangan-tantangan yang benar-benar bikin goyah BEM gitu? Nah, solusinya itu gimana gitu cara nyelesainnya, Bang? Sebenarnya balik lagi ke problem solving ya. Iya nggak sih? Iya, sebenarnya kita balik lagi ke problem Cuman solving. kalau yang ini kan secara personal Iya. nih, cara personal. Gimana cara apa namanya diri sendiri ini menyelesaikan masalah tersebut kan? Nggak bawa orang lain. Kalau dari gua apa dari lu dulu? Lu aja. Dari gue. Kalau dari gua, kalau yang dari luar itu emang banyak. Cuman gimana caranya ini? Gua berpikir kayak ya udahlah, ini apa biasa aja, nanti juga kelar. Seperti itu sih. Bakal kelar sendirinya dan bakal ada masalah lagi dan gua bakal seperti itu lagi. Kayak ayo udah nanti bakal kelar walaupun awalnya kita pikirin ya gimana caranya, tapi dengan seberjalannya itu bakal kelar. Itu kalau dari gue sendiri. Jadi waktu ya Bang? Iya. Iya, waktu ya. Kalau dari Bang Sugali? Ya. Apa ya? Ya dianggap sebenarnya kehidupan kan 90% bukan 90%, malah kehidupan adalah suatu masalah ya. Kalau bagi gue. Jadi ya pasti selalu ada cara-cara penyelesaiannya sendiri gitu. Tapi terkadang kan manusia suka, bukan manusia, terkadang gue juga ya gitu. Terkadang gue juga kayak merasa kayak gimana ya, gitu, galau ya. Galau lah, ibaratnya galau. Gunda gulana lah gitu. Gimana ya, ini bisa selesai nggak nih? Cuman ya balik lagi lah ke mindset orang gitu, prinsip gue. Balik lagi, ya semua masalah bisa diselesaikan gitu. Tapi kan yang kita inginkan sebagai manusia adalah efisiensi waktunya, kecepatan waktunya. Kita mau nih masalah ini cepet-cepet selesai gitu. Padahal kan semuanya kayak yang kata Bang Edwin bilang, semuanya butuh waktu gitu. Jadi yang gue yakin ya memang ada masalah ya, caranya mencari solusi tapi dengan waktu-waktu tertentu. Ya paling gitulah. Jadi setiap masalah kita emang harus berusaha. Benar. Tapi kita nggak bisa menuntut waktu itu Iya, cepat-cepat nyelesain iya, masalah. benar. Berarti Ya, kita tarik ulur ya Bang ya. Dan jangan terlalu mendalami sebuah masalah tersebut, maka nggak bakal kelar. Maksudnya mendalam itu kayak di bawah hati kan? Iya, ya? di bawah hati. Ya. Kepikiran terus, jangan terlalu kepikiran terus buat masalah tersebut. Itu kan nanti kan bisa kacau kemana-mana. Iya. Lebar jadinya. Iya. Benar. Mengganggu aktivitas kita lah. Nah itu sih yang susah, aktivitas Bang. Gubernur dan wakil gubernur, gimana nih caranya? Pasti kan kalian ada masalah, ada kerumitan. Gimana kalian menyikapi keprofesionalan kalian? Terus senyum gitu, terus ramah atau
tidak terlihat banyak masalah di depan anggota-anggotanya. Jadi gue baik-baik aja kok. Padahal di dalamnya hancur gitu. Gimana nih cara trik and tripsnya kalian menutupi hal-hal seperti itu bang, supaya nggak kelihatan, karena itu hal yang paling susah bang. Gue akuin itu susah banget. Sebenarnya gampang sih kalau dibilang susah tuh ya gampang. Jadi gimana kitanya tuh kita mau apa? Mau kampus lah, intinya pergi kampus dan di rumah ada masalah. Ya udah, masalahnya ini kita tinggalin di rumah, yang di luar kita jalanin. Iya. Jadi seperti itu. Pikirannya jadi ya fokus ke tujuan kita. Iya. Hari ini kita mau kampus tapi kita ada masalah di rumah atau di lingkungan masyarakat atau gimana. Itu ya udah, kita fokuskan dulu. Kita mau kemana? Kita kampus. Berarti pikiran kita sampingin dulu gitu. Baru ke fokus kampus, baru buat belajar gitu, terus diskusi sama teman. Jadi kan kalau misalnya kita diskusi dalam kondisi otak yang tidak bermasalah, ya walaupun kepikiran dikit-dikit ya, lebih bohong kan kalau misalnya kepikiran. Tapi kan kita pelan-pelan gitu, kita singkirin dulu, kita fokuskan dulu untuk apa yang kita tuju sih. Tujuannya kita fokuskan dulu, masalahnya kita kesampingkan walaupun kepikiran dikit-dikit. Jadi kesampingkan dulu, jangan dibawa, apalagi sampai mengganggu orang-orang sekitar, aktivitas, organisasi. Benar. Itu emang mungkin teman-teman yang lagi berorganisasi lagi ada masalah di rumah, jangan dibawa ke organisasinya gitu. Itu bakal teras teman-teman. Ya. Jadi ya itu ditinggal dulu, ya bang ya. Betul. Itu bentuk profesionalitas. Iya. Profesionalitas. Jadi di mana yang ada ya pijak kakinya ya sudah lakukan di tempat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian menyelesaikan masalah ya udah, kalian menyelesaikan masalah dulu. Kalau mau ya seperti itu. Jangan sampai suatu masalah kalian bawa ke suatu tempat lainnya. Itu akan jadi chaos. Bakal jadi chaos sih. Itu teman-teman solusinya itu mahal banget teman-teman. Mungkin bisa nanti dicatat atau diingat-ingat yang nonton. Tapi sebenarnya itu solusi murah. Iya. Tapi orang-orang nggak pernah pakai itu. Itu murah tapi orang-orang nggak pernah pakai. Iya. Mungkin sebagian orang sudah. Oke, mungkin last question kali bang ya. Last question ini pertanyaan terakhir di ujung podcast kita. Yang dimana gue nggak mau ini jadi pertanyaan yang sampah bang. Ini mungkin boleh kan minum dulu ya? Diminum dulu. Iya. Seberapa besar sih bang pengaruh senioritas atas keberadaan BEM? Apakah itu menjadi keputusan yang dimana misalkan nih Bang Sugali atau Bang Kelvin lagi buntu, walaupun tidak buntu, ada aja nih yang senioritas tuh, lu harusnya nggak begini tuh, lu harusnya kayak gua. Gimana? Ada nggak peran senioritas yang seperti itu bang? Kalau peran seperti itu tidak ada ya? Nggak ada. Senioritas. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan peran senioritas, kita butuh. Karena kita kan kalau di kampus sebenarnya kayak butuh abang dan kakak gitu. Nah, itu gunanya abang dan kakak adalah untuk pembentukan karakter kita, kapasitas kita dalam organisasi, terus pengarahan gitulah untuk organisasi. Nah, itu sebenarnya kita butuh pria-pria seperti itu. Nah, jadinya ketika kita lagi buntu terus kayak bingung nih Mau ngapain? ya, terus punya solutionnya gimana, karena kan kita sudah diskusi rame-rame tapi pemecahan kepala kan banyak gitu, pemecahan pemikiran orang kan beda-beda. Coba deh tanya sama abang kali ya gitu atau coba tanya sama kakak kali ya gitu. Kita tanyakan, coba juga nih, bener nih, kadang kita membutuhkan peran senioritas yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat senioritas harus begini harus gini, nggak ada sih. Nggak ada. Dan kalau misalnya ada juga kita nggak bakal ngikutin mereka. Jadi yakin nggak bakal kesetir gitu. Yakin. Gue orang yang paling yakin kalau gue nggak bisa disetir. Kalau gue karena banyak bang senioritas itu atau kita yang di bawah tersetir oleh senioritas bang. Kalau misalnya di sini enggak sih, aman sih. Aman ya? Iya. Dan gue pastikan anggota-anggota BEM yang ini itu nggak bakal mudah disetir buat siapapun. Iya. Itu sobat-sobat Basilkom, last question yang gue ajuin, yang gue tanyakan ke Bang Sugali atau Bang Kelvin, yang dimana peran senioritas itu penting, tapi jangan sampai tersetir. Itu teman-teman. Karena kan secara pentingnya kan pengalaman mereka kan lebih hebat gitu. Bukan maksudnya hebat tuh mereka sudah lebih dulu lah, menjajaki berapa semester di beberapa organisasi, terus terbentur masalah apa
apa. Jadi mereka sudah punya winning solution yang lebih, ya saya yakin lebih dari kita gitu. Dan makanya itu dia, kita juga sebenarnya butuh peran-peran senioritas untuk mengarahkan kita kalau kita lagi bingung atau gimana gitu. Tapi memang saat ini abang-abang kita ya tetap mengarahkan. Iya, dan abang-abang kita juga sering kalau misalnya dia udah ngasih saran ke kita dan kalian itu jangan langsung ambil. Jadi apa nih yang mau apa yang mau diambil dari omongan abang-abang ini? Kaji dulu. Iya, seperti itu. Itu. Ya, abang-abang juga mengajarkan kita juga seperti itu. Makanya buat kabinet atas kita ya, yang dulu masih Bima namanya, yang Phoenix itu abang-abang kita juga. Terus turun lagi ke kabinet letra perubahan itu buat mungkin kalau nanti Ilham ya beliau. Iya, baru Bang Dabuy, Kaspara. Terus ada Bang Firman juga gitu. Ya mereka sampai saat ini punya moral dan tanggung jawab juga. Ketika adik-adiknya lagi bingung, mereka juga nggak ninggalin kita begini aja gitu. Oh, iya. Jadi kayak lu naik nih gini masuk gitu, Iya. kayak udah Dilepas, udah tapi ya kita tapi masih tetap nge-support kita. membantu kita, mensupport kita gitu. Dan ini satu lagi, kalau semisalnya di BEM itu kalau manggil kakak-kakak yang cewek itu panggilannya kaks. Itu. Jadi sebenarnya kaks ya. Untuk sobat-sobat Hasilkom, buat besok itu dipanggilnya kaks, oke? Action. Enggak, sebenarnya kaks tuh bukan suatu budaya, cuman panggilan majak Kelvin aja. Oh, udah iya. Kakaknya kali. Jadi mungkin buat sobat-sobat Hasilkom yang mau dicontoh panggilan kaks biar lebih dekat juga kali ya. Cara mendekati diri, mungkin kaks Najwa atau apa segala macam itu bisa kita sebutkan, yang penting sopan. Iya. Etika moral itu jadi nomor 1 di hidup ini, teman-teman. Oke, mungkin untuk Bang Sugali dan Bang Kelvin, makasih banyak. Kita kasih tepuk tangan udah bisa nyempetin waktunya dan berbincang asik banget nih. Ini obrolan bukan obrolan biasa, banyak banget dagingnya. Banyak banget. Dari A sampai Z kita bahas, kita kulik, dan semoga yang nonton, pemirsa semua, sobat-sobat Hasilkom khususnya mendapat wawasan, dapat ilmu atau inspiratif dari kisah-kisah mereka ini, beliau ini. Dan mungkin setelah di ujung acara ini, podcast ini, teman-teman kalau nantinya ada ide, saran nih, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti untuk editor tuh ada komentar di sini ya. Ini jangan lupa. Editornya juga ya. Editornya ini jago. Mungkin cukup sekian acara yang podcast ini, teman-teman. Tadi kalau ada ide atau saran bisa di bawah kolom komentar ini ya, teman-teman. Mungkin dari Bang Sugali atau Bang Kelvin bisa dong publikasikan gitu. Jangan lupa share, follow, subscribe gitu. Mungkin ya, paket komplit di YouTube ini di YouTube. Mungkin buat teman-teman yang nonton semua ini, aku manggilnya teman-teman aja ya, karena kita semua saya yakin sebaya gitu. Ini adalah suatu program kerja dari Media Informasi BEM Hasilkom, dan ini perdana ya. Kita perdana ya Mas kayak gitu. Saya sangat bangga sekali dengan BEM Hasilkom divisi Media Informasi, karena sekarang nggak tanggung-tanggung gitu, ada fasilitasnya juga. Ya, betul. Bangga sekali untuk Medinfo BEM Hasilkom. Tepuk tangan Kelvin. Mungkin teman-teman kalau mau dengar cerita menarik lagi di Hasilkom berbicara ya, nanti bakal ada undang-undangan tokoh-tokoh organisator ya. Mungkin kita bakal undang yang lebih dari saya lah. Iya, Nunggu aja, nantikan aja. Mungkin segitu aja ya. Jangan lupa subscribe, Like, comment, follow, And share teman-teman. jangan lupa di share juga ke keluarga. Ini mau Udah. Jangan lupa di share ke keluarga kalian juga ya, agar keluarga kalian juga tahu lah kampus-kampus kita itu seperti apa. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe teman-teman di YouTube tercinta kita. See you next time.